Oke, yang 9, mohon pencerahannya dari firman 1 Korintus 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Apa makna rohaninya orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis? Waduh, ya, agak ngeri gitu ya. 1 Korintus 5 ayat 4 sampai 5. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sekilas kalau kita cuma baca ayat ini, kita sepertinya sedang melihat film horor gitu, film hantu begitu ya. Serahkan pada iblis, nanti ada ritual-ritual. Bukan ya Bapak Ibu ya. Harus lihat kondisinya pada saat itu. Kondisinya apa? Pada itu kota Korintus dapat diidentikan sebagai kota percabulan. Begitu melekatnya percabulan dengan kota Korintus, sampai-sampai berbuat cabul disebut dengan istilah Korintiazo. Artinya berbuat seperti penduduk Korintus. Jadi kalau misalkan, kamu tukang cabul, Korintiazo kamu. Nah, berarti kamu adalah tukang yang suka bercabul, begitu ya. Saking parahnya, begitu. Situasi ini tersirat dalam surat 1 Korintus juga. Di pasal 6, 12-20, sebagian jemaat terjebak pada perzinahan dengan pelacur. Kalau percabulan ini di luar jemaat, maka Rasul Paulus tidak akan ambil pusing, karena dia tidak memiliki otoritas dalam hal itu. Ya, otoritasnya ya pimpinan hal itu adalah Romawi begitu ya. Tapi kalau di luar jemaat, Paulus ya tidak bisa buat banyak gitu ya untuk mengubah sosial. Tapi karena percabulan itu sudah merupakan fenomena umum di kota Korintus, ya masalahnya percabulan ini telah terjadi dalam jemaat. Maka ada perkataan yang tadi itu. Lebih jauh lagi jenis percabulan ini sangat memalukan karena orang yang tidak mengenal Allah sekalipun tidak melakukan hal itu gitu ya. Wow gitu ya. Paulus mungkin mengharapkan agar jemaat berkumpul dan mengamini isi surat Paulus yang dibacakan dalam ibadah mereka. Dengan demikian, jemaat dan Paulus dapat bersama-sama bersehati secara rohani. Tadi ayat yang keempat itu sehati secara rohani. Kesatuan dalam konteks ibadah tersebut sekaligus mengajarkan bahwa otoritas disiplin yang sejati terletak pada kehadiran Tuhan Yesus. Karena itu, Paulus mengatakan bahwa tindakannya ini adalah dengan kuasa Tuhan Yesus dan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi gereja harus ada disiplin. Bagi orang yang dosa sampai parah gitu, gereja harus punya disiplin. Disiplin gereja itu otoritasnya adalah kuasa Tuhan Yesus. Syukur Metodis ada disiplin gereja ya. Disiplin gereja itu juga harus dasarnya adalah otoritas Tuhan Yesus. Nah, apa kaitannya disiplin tadi dengan iblis yang disebutkan? Sebagaimana kita ketahui orang yang percaya pada Kristus telah berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Kolose 1 ayat 13. Mereka tidak lagi di bawah otoritas iblis. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di Efesus 2 ayat yang kedua. Ya, otoritas iblis, kerajaan iblis dan sebagainya. Orang percaya bukan lagi anggota itu, gitu ya. Ketika perzinahan diserahkan ke dalam tangan iblis, artinya dalam arti dikeluarkan dari kumpulan orang percaya. Nah, maka tindakan ini akan dibawa secara khusus oleh Tuhan. Tindakan disiplin ini sebenarnya bukan dasarnya pada kebencian, karena tujuan dari semua ini adalah untuk kebaikan. Maksud dari semua ini adalah supaya tubuh, sarx, tubuh itu binasa. Ini awal dari pengasingan. Okay? Di dalam gereja, kalau di dalam Korintus itu ada disiplinnya, kalau misalkan sudah parah sekali, dikeluarkan dari gereja, dari kumpulan orang percaya, lalu dia mendapatkan pengasingan. Kalau dia bertobat dan tidak melakukan lagi, diterima lagi. Atas dasar adalah ini. Bukan atas kebencian, tapi atas kebaikan. Agar tubuh sarx itu tidak binasa. Tubuh itu apa? Di sini sarx itu sebagai kedagingan. Jadi bukan tubuh ini dibinasakan, dibunuh, bukan. Tapi kedagingan, ya dosa. Karena Saint Paulus adalah sarx, berarti kedagingan apabila dikontraskan dengan roh. Ya, jadi daging yang dimaksud tubuh di situ adalah kedagingan. Ya, dosa kita. Dengan demikian, ungkapan binasa tubuhnya dapat diartikan dengan penyaliban kedagingan. Jadi tujuannya jelas, bahwa supaya rohnya diselamatkan itu artinya mengalami pertobatan akan membawa pada keselamatan. Ya. 1 Korintus 5 ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Artinya apa? Agar tubuhnya tidak lagi kedagingan itu, tidak melakukan dosa itu yang parah, tadi percabulan itu, lalu rohnya diselamatkannya mengalami pertobatan.